Hai semuanya, welcome back to my channel and this is Sarah. Nah, Kak, kali ini membahas tentang topik percinaan atau budaya Cina apalagi sih, Kak? Definitely kita akan membahas konspirasi lagi mengenai tentang budaya dan kehidupan artis-artis atau public figure di Cina ya, guys ya. Kali ini siapa sih, Kak? 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini bener-bener adalah tahun dimana seorang Chris Wu, kemudian si Teng Suang itu benar-benar kayak jatuh di titik terendah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena beberapa orang-orang ini diawasi sama intel-intel. Kamu harus tahu, menjadi orang terkenal di China itu bukan berarti lo tuh menguasai segalanya karena lo tuh kayak punya suara, diikuti sama publik seperti itu, gaya hidup kamu dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kamu juga akan dilihat seberapa bagus moral kamu, kesetiaan kamu sama negara, serta apakah kamu benar-benar layak menjadi panutan publik. Karena China it's really really tough, keras, pergaulannya juga sangat-sangat berat sekali teman-teman, keuangannya juga mereka sangat benar-benar boros gitu ya guys ya. Dan bahkan banyak sekali setiap tahun bintang-bintang baru, talent-talent baru yang kalau lo nggak upgrade diri sendiri lo akan kalah. Seperti itu ya guys ya. Jadi kita akan yang namanya mengulas konspirasi yang katanya perempuan ini adalah intel dari kejatuhan seorang Chris Wu, yaitu si Tu Meichu. Loh, Tu Meichu adalah intel teman-teman. Kok bisa jadi intel sih Kak? Padahal dia masih kecil banget loh, masih usia 22, 23. Berarti dia di usia 19 tahun itu ketika dia memperjuangkan untuk memenjarakan Chris Wu, dia udah jadi intel Kak. Oke, ini adalah konspirasi aja teman-teman. Jadi, lihat dulu ceritanya, lihat dulu gambaran besarnya. Jadi, stay tune in my channel. Di tahun 2020-an awal, ada seorang wanita yang dia itu hampir tiap malam itu mengupload kehidupan sehari-hari dia, modeling atau apa. Wanita ini cukup tinggi, teman-teman. Kemudian dia juga suaranya tuh cute kayak gitu suaranya. Kemudian dia itu kayak sering cerita-cerita seperti itu di depan kayak ini ya, live TikTok itu ada 2 jam, 3 jam seperti itu. Nah, 3 jam di China itu cukup lama untuk yang namanya membuat TikTok ya, guys ya. Nah, di situ perempuan ini dipanggil dengan nama Tu Meichu. Tu Meichu itu dia mengaku bahwa dia adalah seorang model yang kehilangan pekerjaan dan juga jobless, dan dia juga kehilangan masa kuliahnya dia akibat dari seorang bintang besar yaitu si Chris Wu. Nah, si perempuan ini kemudian awal-awalnya dipikir-pikir sama netizen China hanyalah perempuan yang cari sensasi, perempuan-perempuan yang ngejebak-jebak orang seperti itu, perempuan yang ngaku-ngaku kalau dirinya tuh halu, pacarnya Chris Wu seperti itu. Dan makin lama viewernya dia tuh makin meningkat teman-teman, di Douyin-nya dia, di TikTok live-nya dia. Karena apa? Karena semakin lama dia bisa yang namanya menunjukkan evidence kalau dia itu pernah loh 724 sama seorang Chris Wu, berpacaran sama Chris Wu. Dia tahu alamat apartemennya, dia tahu yang namanya kayak parfum apa aja di lemari klosetnya si Chris Wu, dia tahu yang namanya baju-baju apa aja yang dipakai Chris Wu, toko-toko perhiasannya si Chris Wu seperti apa. Kan dia tuh kan sering banget yang namanya pakai yang white gold seperti itu. Nah, si Tu Meichu dulu tuh masih inget apa aja yang namanya perhiasan-perhiasan yang dia tuh hafal namanya teman-teman ya. Dan kemudian mobil yang dia purchase dan juga teman-teman circle-nya si Chris Wu itu siapa aja dia tahu. Nah, semakin lama evidence-nya semakin naik teman-teman. Terus dia juga memfoto bagaimana dia menemukan dirinya di sebuah kamarnya Chris Wu dalam keadaan tidak senonoh. Nah, ini akan aku bahas nanti di tengah-tengah cerita teman-teman. Dan dia juga memperhatikan bagaimana dia bisa mengetahui kalau seorang Chris Wu itu punya banyak pacar, dan evidence kalau Chris Wu itu sering ngamar sama perempuan-perempuan lain teman-teman. Chris Wu adalah seorang pria yang mantan anggota boyband EXO. Jadi Chris Wu itu di-hire di usia 19 tahun, di-trainee di usia 19 tahun ketika audisi boyband seperti itu, Global Audition SM Entertainment, dan dia masuk ke EXO bersama 4 orang kewarganegaraan China ya guys ya. Jadi Chris Wu itu orang China tapi masih kewarganegaraan Kanada, dan dia tinggal bersama seorang single mom. Nah, single momnya si Chris Wu ini orangnya benar-benar tough, kuat, dan dia juga mempursue seorang Chris Wu tuh untuk yang namanya mandiri teman-teman. Secara fakta
ternyata Chris Wu sama mamanya tuh punya hubungan yang nggak bagus. Ketika mamanya tuh adalah seorang narsistik, teman-teman. Jadi mamanya Chris Wu itu adalah orang yang gue punya anak yang keren, bagus, tapi never in the house itu diajak ngomong, diajak bercanda bareng itu nggak pernah, teman-teman ya. Jadi kayak anak ibu kaku seperti itu, dan meskipun perekonomian mereka tuh menengah ke atas, tinggal di salah satu perumahan Vancouver yang paling bagus pun, mereka nggak punya yang namanya kayak relationship yang bagus. Ya, si Chris Wu itu waktu dia itu kayak ada global audition nih. Ketika Chris Wu itu mengetahui oh persyaratannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia langsung audisi. Lulus audisi di Kanada, dia langsung terbang di Korea untuk menjalani serangkaian yang namanya trainee khusus ya guys ya. Nah, disitulah dia bertemu dengan 3 sekawan teman-temannya yang juga dari warga negaraan China, yaitu siapa lagi kalau bukan si Lei Chang, sama Wang Chetao, sama si Luhan, kemudian Chris Wu ya teman-teman. Jadi 4 besar ini ya guys ya. Sama Entertainment tuh pinter banget, mereka itu menjaring kayak talent-talent dari China seperti itu untuk mendapatkan yang namanya market China. EXO sampai sekarang di China tuh band yang besar, mengalahkan BTS, mengalahkan popularitasnya BTS ya teman-teman ya, EXO itu teman-teman. Jadi kalau di China itu rajanya adalah seorang Chris Wu. Chris Wu itu benar-benar the king di sana tuh ya guys ya. Kemudian si Chris Wu itu tiba-tiba aja di tahun 2017 kalau nggak 18 itu mengaku bahwa dia itu ngerasa ditindas dengan manajemennya, ngerasa diperbudak, dan akhirnya secara mental illness dia memutuskan untuk keluar dan dia ingin berkarir di Cina. Jadi idol warga negara Kanada berkebangsaan China, keturunan China, yang dia itu keluar dari yang namanya manajemen Korea itu definitely si Chris Wu dulu. Chris Wu baru keluar langsung banyak banget yang namanya kontrak-kontrak kayak gitu. Kontrak-kontrak kalau dia itu apa tuh namanya, kamu main film aja, main drama, main reality show seperti itu langsung meledak kalau ada yang namanya Chris Wu. Setelah Chris Wu itu sukses di Cina, ini mengikuti semua teman-teman kayak Lei Chang, Wang Chetao, Luhan gitu ya, mengikuti dia semua. Tapi Chris Wu inilah yang memulai gitu ya guys ya. Makanya Chris Wu itu sebenarnya dia itu akan dijadikan atau future-nya leadernya si pop itu adalah si Chris Wu seperti itu ya guys ya. Saking suksesnya Chris Wu dan saking populernya si Chris Wu, dan dia tuh kayak mesin uang gitu ya teman-teman ya. Bagi aku dia tuh kayak mesin uang seperti itu. Dia sering banget yang namanya nongol di berbagai macam majalah internasional. Dia sering diundang ke fashion show internasional seperti itu. Dia bahkan juga yang namanya kolaborasi dengan orang-orang gede teman-teman, menurut aku yang udah skala Hollywood kayak Vin Diesel, kayak si siapa tuh namanya Cara Delevingne. Dia juga pernah yang namanya foto sama Kendall Jenner di Vogue China seperti itu. Dan dia itu sering banget yang namanya kayak ke talk show di Amerika seperti itu ya guys ya. Wu itu menjadi aktor bayaran termahal setelah Fan Bingbing sih. Jadi Fan Bingbing itu pernah kalah sama seorang Chris Wu. Jadi Chris Wu itu nomor 1, Fan Bingbing itu nomor 2. Jadi kayak artis China berpendapatan tertinggi itu yaitu si Chris Wu itu pernah teman-teman dalam waktu 2 tahun berturut-turut. Kemudian dia adalah pria Asia pertama yang jadi global brand ambassadornya Louis Vuitton. Karena Louis Vuitton tuh sangat terkenal banget di China, dipakai manajer-manajer besar seperti itu. Defaultnya si Chris Wu, kemudian dia sign dan penjualannya meledak ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah yang namanya si Chris Wu itu benar-benar sukses di tahun 2019an ketika dia tuh akan sign up ke suatu film Hollywood lagi, akhirnya si Tumeju itu kayak langsung apa tuh namanya gembar-gembor untuk melaporkan seorang pria asal China, dan itu seorang public figure itu pernah memperkaos dia. Nah Tumeju itu kemudian dia itu kayak benar-benar kekeh dalam waktu 2021 tuh kekeh banget yang namanya hampir tiap hari tuh live TikTok, bikin konten-konten perjalanan dia. Bahkan dia bisa yang namanya menunjukkan evidence dia pernah yang namanya satu pesawat sama seorang artis besar, ada Chris Wu di situ, dan dia tuh kayak main poker di situ teman-teman ya. Tapi gini loh, dia tuh menurut aku tuh kayak ngerti algoritmanya si TikTok. Ketika kita itu memunculkan hal-hal yang di luar nalar, yang aneh atau apa, itu kan makin banyak yang ngehujat, algoritma makin gede, traffic makin gede, dan kita kan kayak dapat yang namanya kayak pengakuan loh kita tuh ada gitu ya guys ya. Dan suatu hari ketika yang namanya evidence tuh muncul, perempuan-perempuan yang pernah diklaim yang namanya kayak pernah melecehkan si Chris Wu itu
lama-lama bermunculan dari 1 orang, 2 orang, jadi 5 orang, 10 orang, 30 orang, 50 orang, kemudian 70 orang, terakhir adalah 130 orang ya teman-teman ya. Jadi bagaimana seorang Tumechu itu benar-benar kayak dia mengklaim kalau dia itu dilecehkan secara seksual, teman-teman, gitu ya guys ya. Pertama, si Tumechu itu dia itu selama beberapa tahun dia tuh memang kencan, tapi dia ngaku aku memang sadar aku tuh open relationship with Chris Wu, gitu loh. Jadi pacar tapi bener-bener bukan satu-satunya pacar, tapi dia yang paling bener-bener ditreat paling princess itu adalah si Tumechu ini. Kemudian si Tumechu itu ngaku kalau dia tuh lebih banyak yang namanya nemenin si Chris Wu ke luar negeri, kerja, kemana-mana seperti itu. At the end, dia itu diajak sama Chris Wu untuk bikin manajemen sendiri yuk, modeling sendiri yuk untuk anak-anak seperti itu. Tapi kita audisi aja anak-anak ini atau orang-orang muda yang lulus SMA itu, yang cakep, yang tinggi, yang mereka tuh punya bakat kalau bisa seperti itu ya guys ya. Nah ini dia audisi berdarah, audisi yang paling bikin Chris Wu itu memang evidennya bisa masuk penjara. Ketika dia itu melakukan audisi itu tidak di studionya dia, melainkan di rumahnya sendiri. Nggak tahu itu apartemen atau apa. Itu di apartemen itu bener-bener dilakukan malam hari teman-teman, anehnya. Kemudian itu cewek-ceweknya banyak di sana, dan itu ada Tumechu, ada Chris Wu juga, ada juga si punya Chris Wu. Jadi ketika perempuan-perempuan muda ini masuk ke rumah, mereka ditreat gitu ya guys ya, seperti profesional. Dan suatu hari Tumechu yang awalnya dia itu kayak sadar kalau seharusnya aku itu mengaudisi ini ya teman-teman ya, mengaudisi perempuan-perempuan muda ini, kok saya di tempat tidur dan itu di kamarnya si Chris Wu. Chris Wu-nya udah nggak ada, dan dia itu kayak tidur tanpa busana, hanya menggunakan pakaian dalam aja, celana dalam aja. Kemudian kagetnya di samping-samping dia itu cewek-cewek yang di audisi itu ya, sebenarnya dia tuh harus nyanyi, nari seperti itu, kok jadi nggak pakai baju semua. Dan ternyata disitulah dia itu ketahuan melakukan pemerkosaan massal, dan dia itu teman-teman ya kabur si Tumechu itu, dan ngerasa bahwa mungkin ada minuman yang dimasukkan ke dalamnya, dimasukkan obat ke dalamnya, kita nggak sadar, dan kita itu tertidur pulas, dan udah. Seperti itu kronologinya teman-teman ya. Ketika dia kabur, dia ngelihat sepupunya si Chris Wu itu diem aja guys. Jadi apa? Jadi Chris Wu itu atau keluarganya Chris Wu itu melakukan pembiaran kalau si Chris Wu itu memang punya tabiat seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kok ini jadi problem? Setelah kejadian itu, si Tumechu itu benar-benar kayak kehilangan kontak sama si Chris Wu. Kemudian dia nggak bisa menghubungi Chris Wu lagi. Awalnya pengen baik-baik ngejelasin apa yang terjadi malam itu. Wong kita udah pacaran kok terjadi hal seperti itu. Kemudian juga dia juga di blok gitu, Instagram, Weibo, di blok gitu sama Chris Wu. Dan terakhir dia ngerasa diputusin, kayak di ghosting gitu loh teman-teman ya. Nah dari situ dia ngerasa dendam kesumat sama seorang Chris Wu, menghancurkan masa depan dia nggak jadi siapa-siapa lagi, dan dia merasa putus asa, dan akhirnya dia memutuskan untuk yang namanya kayak balas dendam dengan cara yaitu tadi bikin live TikTok setiap hari dan mengupload tentang kejadian Chris Wu sebanyak-banyaknya selama 2 tahun berseling, hingga akhirnya itu akunnya Tumechu itu kan sering banget dilaporin. Nah kalau kamu dilaporin tuh nggak di ban, hilang semata-mata, udah nggak ada gitu ya guys ya, tapi kamu itu akan yang namanya didatengin sama polisi cybernya China. Kamu ditanyain, kamu ada kejadian apa, bener nggak sih kamu tuh yang namanya kayak dilecehin sama Chris Wu, apa ini berita hoax? Kalau si Tumechu tuh bohong, hoax, dia bisa dipenjara teman-teman ya. Tapi kalau seorang polisi cyber nanyain ini bener atau enggak, dia langsung tunjukin evidence teman-teman, langsung tunjukin evidence, dan dia itu kayak ngerasa lengkap semua teman-teman ya, dari teman-temannya, dari yang 130 perempuan itu, bahkan foto-foto dirinya, dari yang sampai yang
ekstrim kayak gitu, ada yang sampai minum obat bareng, narkoboy bareng, ada yang seperti itu teman-teman. Ini hanyalah konspirasi. Itu langsung ditunjukin, wah bener ini. Akhirnya di akhir 2021 yang memberatkan dia bisa ditangkap itu adalah rekaman bahwa mamanya Chris Wu itu ternyata pernah loh kontak sama seorang Tumeju biar dia tuh diem aja. Jadi awalnya mamanya Chris Wu itu baik gitu ya sama seorang Tumeju. Kamu gimana aku bantu kamu deh, tapi kamu diem aja ya. Bahkan Tumeju juga mengakui bahwa dia pernah mau diberi duit diam sama mamanya sekitar 1 miliar biar dia nggak bersuara teman-teman. Dan dia ngerekam itu, dan itulah yang makin memberatkan bahwa Chris Wu itu benar-benar seorang pemerkaos ya guys ya. Akhirnya setahu aku Desember 2021 ditangkap, dan dia itu dalam waktu kurun 6 bulan bukti-bukti terkait atau apa langsung dijeblosin penjara teman-teman. Dan bayangin loh, kamu tuh udah seterkenal itu, kemudian kamu langsung tidur di prodeo ya teman-teman ya. Seketika setelah kejadian itu, seluruh yang namanya aset-asetnya si Chris Wu di China, termasuk rumah, mobil, kemudian kayak yang namanya apartemen-apartemen, usaha-usaha yang dia dirikan, Ventura, kemudian kayak investasi-investasi yang dia sisihkan, itu semuanya kayak dihabisin sama yang namanya government China. Even kalau yang namanya fans fanatiknya Chris Wu yang sering ngunjungin Chris Wu di penjara pun, itu juga akan dihukum kalau yang namanya berbuat onar ya teman-teman ya. Bahkan setelah kejadian itu, si Tumeju itu juga mendapatkan kompensasi berupa uang 1 miliar rupiah atau 500.000 yuan untuk yang namanya memperbaiki citra namanya dari yang namanya serangan haters seperti itu. Serta juga dia berhasil yang namanya mengumpulkan bukti 130 orang wanita itu dikasih ke polisi, dan dia juga yang namanya bisa menghirup kebebasan. Si Tumejunya itu 2 tahun di penjara secara psikologis, dia langsung bebas ya guys ya teman-teman ya. Kemudian lihat kasusnya si Chris Wu itu ya, tapi tenang dulu guys ya. Nah setelah kejadian itu akibatnya apa sih kak? Akibatnya memang Chris Wu itu di penjara 13 tahun. Bahkan dia tuh kalau misalnya dideportasi ke Kanada, karena dia WN Kanada, itu bener-bener dia itu kayak menjalani hukuman lagi. Bahkan aku dengar dia itu dikebiri ya teman-teman ya. Oke, di sini ada nggak sih kak yang aneh atau apa? Tumeju itu ternyata diselidiki sama fansnya Chris Wu yang masih membela dia sekarang, atau juga diselidiki sama orang-orang lain. Dia juga sering banget yang namanya main ke podcast atau apa. Tumeju itu adalah ternyata seorang intel yang diterjunkan sama pemerintah Cina untuk yang namanya mengawasi, bahkan juga menangkap orang-orang yang tidak bermoral untuk yang namanya dihukum. Itu adalah salah satu identitas yang katanya asli dari seorang Tumeju. Itu pertama. Dan yang kedua adalah Tumeju itu dalam satu artikel di Weibo saya lihat, dia benar-benar tidak berusia 20 tahun atau 20 tahun awal, melainkan dia itu udah berusia 35 bahkan mau ke 38 teman-teman. Karena apa? Karena pada waktu si Tumeju itu kayak ngomong seperti itu, ngomong bahwa gue tuh diperkosa atau apa seperti itu dengan nada melengking, tiba-tiba aja dia tuh kayak nadanya tuh makin membesar waktu dia itu kayak berperang atau war sama fansnya si Chris seperti itu. Kayak suara tante-tante gitu loh ya guys ya, bukan suara cewek-cewek yang imut-imut, cantik-cantik kayak gitu, yang baru-baru ABG seperti itu. Dan banyak yang bilang si Tumeju itu memasukkan dirinya sendiri sebagai perempuan biasa, padahal dia ini adalah anggota kepolisian. Karena suaranya itu terbukti pernah gede kayak gitu ya guys ya. Nah, selain itu, Chris Wu itu ternyata itu sudah diintai selama 4 tahun belakangan. Dari 2021 dia ketangkap, di tahun 2017 itu ternyata ada beberapa cewek-cewek bule yang ngaku ngefans sama dia dan juga dicelehkan dan dia ditinggal gitu aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan ada yang mengaku cewek-cewek bule-bule ini, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, itu dicelehkan sama seorang Chris Wu. Dan mereka-mereka ini juga adalah korban-korban dari penipuannya, kalau itu akan jadi model video klipnya si Chris Wu seperti itu. Nah, selain itu kita bisa lihat dari mamanya Chris Wu.
konspirasi yang paling gilanya itu adalah mamanya ini ternyata menjual Chris Wu sebagai mesin uang. Jadi mamanya itu teman-teman ya, kalau kalian pengen tahu, selain relationshipnya buruk sama mamanya, Chris Wu ini ternyata itu komunikasinya juga kurang bagus. Dia kurang sekali yang namanya nak apa kabar, gimana kabar kamu, sehat atau apa. Duitnya itu dibuat mamanya untuk apa? Untuk shopping teman-teman, ke mall-mall yang super grande, super elegan kayak gitu, yang saking elegannya tuh lo hanya bisa yang namanya pakai kartu hitam. Kartu hitam kalian tahu sendiri, itu untuk yang namanya belanja. Bahkan mamanya juga pernah mengaku kalau dia pernah belanja kebutuhan cash teman-teman itu sampai habis 1 juta dolar dari duit pekerjaannya si Chris Wu seperti itu. Alasannya seperti itu ya teman-teman ya. Satu lagi teman-teman ya, mamanya Chris Wu ini ternyata juga allegedly atau diketahui dia hanya menggunakan anaknya itu sebagai yang namanya kayak ini ya teman-teman ya, di apa tuh namanya, di monetisasi teman-teman. Jadi kalau bisa si Chris Wu itu apa tuh namanya, jadi artis seumur hidup, kemudian bisa yang namanya jadi orang yang apa itu namanya, orang-orang yang bisa menyelamatkan karir ibunya di Kanada yang awalnya agen properti itu. Dari duitnya Chris Wu bisa yang namanya membuat properti sendiri di Kanada. Dan katanya sih pemerintah China itu nggak bisa yang namanya menyita rumahnya mamanya Chris Wu atau properti miliknya Chris Wu di Kanada, karena memang itu punyanya Kanada, bukan punya China. Seperti itu ya teman-teman ya. Konspirasi lain tuh diantaranya adalah banyak banget orang-orang itu yang melaporkan ke kejamannya si Chris Wu. Nggak cuma si Tumechu ini, Tumechu itu hanyalah sebuah pion. Katanya para konspirator ini yang pernah orang-orang yang diakui tidak pernah menyukai seorang Chris Wu itu adalah Angelababy, yang dulu pada waktu sama Chris Wu itu di Jepang bikin reality show. Itu kayak si Chris Wu pengen ngajak temannya si Angelababy itu untuk yang namanya makan bareng. Sama si Angelababy, jangan ya, sama aku aja. Itu udah peringatan. Kedua, yaitu si Chow Ling teman-teman. Chow Ling itu pernah yang namanya collab brand ambassador bareng sama seorang Chris Wu. Kemudian dia tuh sering kayak dipeluk-peluk sama seorang Chris Wu kayak gitu, serang apa gitu ya guys ya. Dia kayak menghindar kayak gini, jadi kayak gesturnya tuh kayak nggak menyukai seperti itu udah kelihatan dari kamera teman-teman. Dan orang-orang yang merasa dirugikan secara mental sama Chris Wu itu adalah sutradara-sutradara yang sering banget menerima komplain, bahkan juga menerima hal-hal yang kurang pantas dari seorang Chris Wu, seperti selalu yang namanya overkeeping barang, kemudian kemauannya banyak seperti itu ya guys ya. Jadi itu dia konspirasi bagaimana Chris Wu bisa ditangkap. Selain katanya sih ada yang namanya tindakan intelijen di sana, ada juga yang namanya gerakan Me Too di sana, Chinese Me Too yang menangkap seorang Chris Wu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ingat, segede-gedenya nama kamu di China belum tentu akan selalu long last ya guys ya. Itu aja dari aku. Jadi thank you so much sudah melihat channel aku. Kita akan bahas berbagai macam channel-channel yang lain mengenai seputar Cina, budaya Cina dan artis Cina ya. I hope you like it and see you, bye bye.